Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Ashabal fadilah, para alim ulama, para kiai, para sesepuh ingkang kula mulyakaken. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dengan seluruh pejabat yang berkenan hadir, Bapak Tolha Hasan, saudara-saudara juga dari wilayah NU se-Indonesia, hadirin hadirat yang saya muliakan. Asal-usul pesantren Al-Hikam ini sebenarnya adalah hasil gereneng-gereneng. Nggak tahu bahasa Indonesianya gereneng-gereneng itu apa. Antara Pak Tolha, saya, mungkin juga Pak Tolha bicara sama Pak Muhid Muzadi, atau juga Pak Sahal Mahfuz. Gereneng-gerenengnya adalah bagaimana kita membina anak-anak mahasiswa kita sendiri yang sekolah umum, mulai SD, SMP, SMA, kemudian fakultas umum. Bagaimana mereka kita bismillahkan sehingga ilmunya tidak keluar dari konteks syariat dan tingkah lakunya tidak nyebal dari akhlak. Yang kedua, bagaimana caranya supaya mutakharrij atau khirij dari pondok-pondok pesantren yang umumnya kita punya dari Aceh sampai Papua. Lulusan ini bisa menembus kepentingan nasional dan internasional, bisa dipasarkan di mana-mana. Lalu timbullah pesantren Al-Hikam. Jadi pesantren Al-Hikam adalah pesantren tajribiyah, eksperimental, dari bagian-bagian yang belum ditangani oleh yang ada sekarang. Maka lahirlah pesantren mahasiswa yang sampai hari ini sudah 12 tahun. Nah, kemudian hari ini kita lahirkan bagian yang kedua, yakni bagaimana meningkatkan kualitas dari keluaran-keluaran salafiyah kita, bukan untuk menghilangkan salafnya. Ini saya mohon supaya tidak salah paham. Tapi justru untuk membawa ilmu salafiyah itu tembus sampai di mana-mana. Sebab sekarang ini yang mengerti kita jarang-jarang nulis. Lah yang ahli nulis nggak iso moco kita. Nah, ini mungkin yang tersenyum ini pengalaman masing-masing kita. Sehingga toko-toko buku kita tentang agama yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu adalah komentar dia tentang agama yang sudah dinyatakan sebagai agama. Sementara yang mengerti madah diniyah sangat dalam tidak memenuhi khazanah-khazanah itu. Ini kalau dibiarkan, maka kita akan mendapatkan ilmu Islam dalam ta'liq, bukan dalam tahqiq. Dan itu berbahaya untuk Islam dan umat Islam Indonesia pada waktu yang akan datang.
Oleh karenanya maka para mutakharrij dari pesantren-pesantren ini kita tambahi ilmu alat, sehingga tadi saya menyambung apa yang disampaikan Pak Kaswi. Di sini ada dua bagian ta'ammuk dan bagian intisyar. Bagaimana kitab kuningnya itu terus diperdalam, dengan sekaligus juga memberikan intisyar yang dibagi menjadi dua bagian. Pertama, pemberian ilmu alat untuk mengalirkan ilmu salafiyah ini kemana-mana, dan yang kedua tanzimul afkar untuk menata jalan pikiran dan logika masing-masing, sehingga siap untuk bermunazarah kepada siapapun juga dalam mujadalah billati ya ahsan. Maka saya sampaikan terima kasih pertama kepada para masyayikh yang sudah berkenan mengirimkan santri-santri terbaiknya ke sini, sekalipun belum semuanya bisa diterima. Hari ini karena Bapak Menteri Agama bisanya cuma hari ini, maka hari ini akan diresmikan, dan kita sebagai warga negara tentu harus taat kepada yang punya jabatan. Maka hari ini kita mohon Bapak Menteri meresmikan, kemudian sambil jalan nanti satu kelas lagi akan kita penuhi. Sekarang baru satu kelas 20 orang, dan rencananya kita akan menerima 2 kelas. Terima kasih kepada para masyayikh yang sudah memberikan kepercayaan. Kepercayaan ini penting, karena tanpa kepercayaan maka kita tidak mungkin menyedot dari mutakharrij ini untuk dicetak menjadi orang-orang yang bisa membawakan ilmunya kemana-mana. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama yang berkenan untuk hadir sekarang, meresmikan, menandatangani prasasti. Kalau soal bantuan itu sudah otomatis, jadi tidak usah dibicarakan, karena itu sudah jenis fardu sangat ain, itu tidak masuk dalam pembicaraan. Dan beliau yang telah berkenan memberikan status, sehingga status daripada Ma'had Ali itu akan jelas apabila harus dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Toha Hamim dan kawan-kawan yang telah merancang Ma'had Ali ini dalam kurikulum. Karena saya sendiri tidak ahli pada bidangnya, saya hanya mikir ini supaya begini-begini saja. Nah, membuat begini-begini itu ada ahlinya sendiri. Beliau Pak Dr. Toha Hamim dengan kawan-kawan sebagai santri yang tulen, kemudian mengenyam pendidikan yang sangat luas baik di Indonesia maupun di luar negeri, bisa merasakan sendiri di mana letak kelebihan pesantren, di mana letak kekurangannya, dan bagaimana menambal kekurangan itu, karena beliau adalah sosok pesantren asli yang sudah bekerja di bidang ilmu pengetahuan serta melanglang buana baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Berdasarkan kerangka yang dibuat oleh Pak Toha Hamim itulah kemudian dilakukan oleh Pak Dr. Kaswi dan teman-teman dalam pelaksanaan, baik dalam administrasi, di dalam pelajaran dan sebagainya dan sebagainya. Sementara saya hanya mendengar kurang apa, kurang komputer, ya minta, gitu aja. Saya diminta komputer padahal saya sendiri minta. Dan akhirnya insya Allah sekalipun belum lengkap benar, sudah ada perlengkapan-perlengkapan itu. Pertama adalah perpustakaan.
Perpustakaan ini alhamdulillah sudah datang sepertiga, sehingga yang 2/3 yang lain lagi akan datang dari luar negeri, sementara yang di dalam negeri mulai kita lengkapi. Juga demikian masalah-masalah yang menyangkut pengembangan teknologi, marhaban ahlan wa sahlan untuk Al-Mukarram Kiai Idris Marzuki. Monggo Kiai ngaji. Ternun. Kemudian juga lab bahasa dan seluruh yang diperlukan oleh santri-santri itu nanti, baik media elektronik maupun media cetak. Dan saya juga sudah mendengar dari Bapak Menteri Agama bahwa akan ditambah oleh beliau dengan perpustakaan digital. Jadi perpustakaan yang tidak ada kitabnya, tapi seluruhnya ada di komputer dan ada di CD. Tapi yang penting medjetnya ini yang angel. Jangan-jangan dipejet keliru artis-artis itu kan. Jadi ilmu pejet memejet ini juga nanti akan diberikan, sehingga untuk bahsul masail tidak perlu lagi menggotong kitab, tetapi cukup klik dan memasukkan maudhu'-maudhu'nya, maka seluruh ibarat-ibarat yang dikehendaki akan keluar dan langsung bisa di print, sehingga dengan demikian maka akan memudahkan kita semuanya. Di samping yang siap kitabnya itu juga ada, karena banyak yang tidak lego kalau tidak nyekel kitabnya, karena memegang itu sendiri adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para bapak, selanjutnya saya menyampaikan terima kasih selanjutnya kepada semua pihak yang telah berjasa di dalam pendirian ini. Ada seorang wali santri yang menanyakan kepada saya, apakah nanti santri-santri Ma'had Ali ini bisa dikirim ke luar negeri. Saya katakan itu tidak tergantung al-hikamnya, tapi tergantung kualitas dari santri-santri ini sendiri. Karena di luar negeri alhamdulillah Al-Hikam sudah mempunyai jaringan-jaringan, sekalipun belum terlalu luas, tapi sudah ada di Australia, di Amerika, di Eropa, utamanya juga di Timur Tengah. Universitas-universitas terkenal seperti McGill University, ada Berkeley University, ada juga yang di Berlin University, ditambah juga yang di Al-Azhar, yang di Sudan dan sebagainya. Insya Allah sudah mengelar kita semuanya. Tetapi masalahnya, kalau ini santri-santri dikirim, diuji, ini lulus apa tidak. Jadi kuncinya itu pada santri ini nanti. Kalau kita dari Al-Hikam tentu berkewajiban untuk membuka saluran-saluran itu. Tempo hari kita pernah mengirim 14 anak ke United Kingdom, ke London untuk belajar di Oxford University. Kita kirimkan 14 orang dan alhamdulillah yang tidak lulus ya 14 orang itu. Jadi sempurna sudah. Di NU ini tidak sumbut, sombongnya sama tidak lulusnya ini tidak sumbut. Juga di Jepang kita sudah mengenal yang namanya Chuo University, dan hari ini juga kita mendapat kehormatan besar karena wakil duta besar Jepang yang di Indonesia, Mr. Sato, ini hadir di tengah-tengah kita. Arigato gozaimashita. Masih gak, artinya masih gak tahu dijajah isotoro Jepang. Yeah, thank you for your coming here, and you can observe all the method of pesantren not only depend to the information of United States of America. Para bapak ibu sekalian yang saya muliakan, dengan demikian maka hubungan kita ke luar negeri, baik yang di Timur Tengah maupun yang di dunia Barat,
itu kita akan pilah dan kita akan pilih, tetapi kunci yang terakhir adalah pada santri itu sendiri. Oleh karenanya di dalam mempelajari ilmu-ilmu alat dan di dalam mempelajari ilmu-ilmu penataan pemikiran ini, saya mohon dengan hormat para santri supaya menekuni pada bidangnya. Tapi insya Allah karena santri-santri Ma'had Ali ada di pesantren 24 jam, jadi bisa dibuat program yang sebaik mungkin dalam waktu 4 tahun terus menerus. Lain dengan pesantren mahasiswa yang di pesantren hanya ketika dia tidak berada di kuliah. Di sini pesantren mahasiswa tidak gampang karena dia hidup dalam dua kultur. Di pesantren banyak haramnya, sedangkan di kampus itu anti haram di mana-mana. Sehingga dua model kehidupan inilah yang kalau tidak hati-hati anak-anak bisa punya kepribadian yang pecah, yakni split personality, sehingga kadang-kadang sukar antara pengendalian ilmu syariat dengan kebebasan yang ada di kampus itu. Tapi kalau Ma'had Ali karena 24 jam ada di sini, kita akan lebih optimis. Inilah sebabnya banyak pesantren-pesantren mahasiswa yang ada di mana-mana sering berhenti karena memang sulit pengaturannya. Dan alhamdulillah Al-Hikam masih berjalan sampai sekarang. Hari ini juga kita dihadiri oleh ketua-ketua NU wilayah se-Indonesia. Maksud saya supaya juga mendoakan adanya Ma'had Ali, bisa melihat kenyataan yang ada. Selanjutnya barangkali ada santri-santri yang bisa dikirim ke sini, kemudian pulang membuat seperti Ma'had Ali. Karena rencana Al-Hikam, hadirin hadirat yang saya muliakan, kalau di Malang ini sudah bisa berhasil dan mudah-mudahan berhasil, Allahumma amin, kita segera membuat di Jakarta, persis di belakang Universitas Indonesia, hanya 50 meter saja di belakang UI, kita buat pesantren Al-Hikam kedua. Sasarannya adalah mahasiswa UI dan sarjana-sarjana yang ada di UI itu, untuk diberikan Ma'had Ali juga dan juga pesantren mahasiswa. Kalau dua eksperimen ini berhasil, kita berharap agar masing-masing wilayah mempunyai pilot project seperti ini, sehingga 5 atau 10 tahun yang akan datang kita bisa berharap tampilnya generasi muda, khususnya dari ahli sunnah wal jamaah ini, yang bisa bersaing dengan siapapun juga, dalam arti baik dan dalam arti munafasah, tapi bil khair. Bukan sekedar kita mengeluh terhadap keadaan kita, tapi kita berbuat sesuatu untuk masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita sekalian. Dan kalau memang yang mulia Wakil Duta Besar akan menginap di Al-Hikam, dipersilahkan. Pokoknya mau tidur di bawah. Jadi ini istimewanya. Thank you for your coming ya. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.